Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik. Dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk hari ini, kita bersyukur dapat bergabung kembali di ibadah online kita. Dan hari ini juga kami tetap mengingatkan dan memberitahu bahwa setiap hari Jumat jam 9 malam kita ada doa bersama prayer meeting. Mari kita bersama-sama di dalam doa bersama kita. Dan bagi sesiapa yang rindu atau ada permintaan doa, bolehlah hubungi nomor telepon yang tertera di screen. Dan juga kami menggalakkan untuk setiap keluarga Tuhan supaya mengadakan ibadah atau saat-saat teduh di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga. Mari Ibu, Bapak bawa anak-anak untuk beribadah bersama di rumah, belajar, membaca firman Tuhan. Begitu juga ibu-ibu atau yang lebih sudah remaja boleh mengadakan saat teduh, membaca renungan harian yang dikirimkan melalui WhatsApp group oleh pastor, dan juga renungan harian mungkin dari buku renungan harian. Siapa yang memiliki bolehlah kita buat sebagai panduan untuk buka ibadah kecil kita di rumah. Dan saya juga sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Yesus Kristus buat pagi yang indah ini, buat napas baru, kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih mempunyai kesempatan dapat Tuhan menyembah dan beribadah melalui ibadah online kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami serahkan ibadah online kami di dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang hadir. Tuhan berkati Tuhan, kami serahkan juga setiap pelayan Tuhan yang saat ini melayani di ibadah ini. Tuhan berkati Tuhan, hidup mereka senantiasa beri kesehatan, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga jemaat kami semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, baik jemaat Hosana sendiri maupun Tuhan jemaat-jemaat yang baru bergabung Tuhan di ibadah online kami. Kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan memberkati hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa di udara yang menculik waktu kami, yang mengganggu pikiran kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah secara online. Tuhan beserta dengan kamu semua. Mari pada saat ini kita mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengistiharkan bahwa kemenangan Yesus atas hidup kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, amin. Mari kita saudara-saudaraku berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan dan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan ini secara online ini dapat menyentuh hati setiap jiwa yang menuntunnya, dan sehingga lagu-lagu dan pujian kami bisa menjadi satu penginjilan bagi jemaat-jemaat kami, bisa menjadi satu pedoman bagi mereka. Dan bila mereka mendengar pujian dan penyembahan ini, hati mereka tergerak untuk bertaubat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena inilah kerinduan kami, untuk membawa setiap jiwa ke dalam tangan Tuhan,
melalui pujian dan penyembahan kami. Berkati kami semua yang mengambil bahagian di dalam ibadah ini, terutamanya untuk penyampai firman Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulutnya akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, pagi ini kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Kita mau mengisytiharkan bahwa kesetiaan Tuhan, Dia memegang hidup kita, menuntun langkah kita. Untuk sepenuh jiwa kita harus percaya kepada Dia. Amin, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Denganmu Tuhan. yang berkuasa. Haleluya, karena Yesus
di dalam hidup kita, memberikan perisai. Walaupun di dalam hidup kita begitu banyak badai yang melanda, yang menerpa kita, tetapi firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena aku yakin dan percaya Engkau lah perisai hidupku ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita katakan pada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku Tuhan. Oh haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
hidup ya Tuhan, memenuhi hati kami, mengalir di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami begitu tenang bersama di dalam naungan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Katakan Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Oh haleluya, haleluya. Katakan Roh-Mu yang Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Katakan ku buka hati, buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Oh haleluya, kami menyembahmu Yesus. Ya Tuhan, oh sembah ya, sembah Yesus, karena Kau Allah yang karena Kau Allah yang haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh-Mu memenuhi kami. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, dan layak dipuji. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya
penyembahan dan pujian kami ini berbau harum di mesbah Tuhan. Karena inilah kerinduan kami, selalu berada di altar-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, karena Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih tetap dalam penyembahan kita ya, melalui persembahan, pemberian kita, perpuluhan, pemberian misi maupun kupeng, maupun juga pemberian persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi sesiapa yang rindu, yang sudah memberi dan mau memberi, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Dan kepada kita yang mau memberi, sila kirimkan melalui pemberian online kita dan juga transfer kepada nomor yang tertera di screen nanti. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa untuk persembahan pemberian kita. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur Bapa untuk segenap kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar memberi. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, dan seluruh hidup mereka Bapa. Bapak, terima kasih juga untuk setiap uang yang kami berikan. Biarlah ia Tuhan, uang ini dapat kami gunakan dan menjadi berkat bagi pekerjaan di rumah-Mu ya Tuhan, dan juga memperluas kerajaan-Mu dan memberkati orang-orang yang lebih memerlukan di luar sana Tuhan. Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur dan kami yakin Tuhan, berkat-Mu yang melimpah akan mengalir kepada keluarga kami untuk hari-hari yang berikutnya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, apa kabar semua? Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita, dan sudah sampailah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Dia, sudah menyembah Dia, dan sampailah waktu untuk dengar dari Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan semua yang dengar atau mengikuti ibadah ini online di mana-mana saja mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan, kuatkanlah kami lewat firman-Mu. Datanglah Roh Kudus di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami. Bukalah telinga kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang kita dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini? Sudah hampir 2 bulan kita sudah lalui ya, dalam musim atau apa yang kita sebut ya wabah COVID ya, musim wabah COVID. Macam-macam kita sudah mengalami. Yang penting kita yakin dan tahu Tuhan adalah bersama dengan kami. Amin. Kita yakin, kita harus yakin. Ya, Dia senantiasa menyertai kami
Setiap hari apabila kita berhadapan dengan Dia, mencari wajah Tuhan, kita yakin Dia dengar setiap seruan kita. Amin. Nah, pagi ini mari kita lihat di firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Ini adalah tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yabes. Siapa itu Yabes? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Yabes. Luar biasa Yabes. Saya akan baca ayat 9. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Luar biasa. Hanya 2 ayat tentang Yabes. Tidak banyak kita tahu tentang Yabes, tetapi ada banyak prinsip ya yang kita boleh belajar dari 2 ayat ini. Firman Tuhan bilang nama Yabes diberikan oleh ibunya karena waktu dia melahirkan Yabes, dia telah melahirkan dia dengan kesakitan. Berarti nama Yabes artinya adalah sakit, menderita, penderitaan yang dimengalami oleh ibunya. Nah, orang Israel nama itu sangat simbolik. Dan sudah ada banyak contoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, di mana nama-nama orang ditukar, diubahkan. Abraham ubah menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Simon menjadi Petrus. Saul menjadi Paulus. Tetapi di sini yang aneh ialah nama Yabes, walaupun dia seorang Yahudi, suku Yahuda, dia tidak tukar nama, ibunya tidak tukar. Yabes pun tidak minta supaya nama dia ditukar, walaupun artinya adalah sakit. Bayangkan berapa lama dia, waktu dari kecil pasti ada orang yang ejek-ejekan, sindirkan karena nama dia. Tetapi Yabes tidak peduli, sebab bagi Yabes perhubungan dia dengan Allah Israel itu sangat penting. Sebab dia tahu Tuhan dekat dengan dia, menyertai dia, melindungi dia, memberkati dia. Dan hari ini kita akan belajar ya beberapa prinsip dalam doa Yabes, ya, di mana dia berdoa dengan begitu yakin sampai akhirnya firman Tuhan bilang doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Di ayat 10 kita baca Yabes telah berseru kepada Allah Israel. Nah, ini penting sebab Yabes mengaku siapa itu Allah Israel. Dia pernah dengar tentang bangsa Israel
cerita tentang bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, di mana Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka keluar dari Mesir, melakukan banyak mujizat. Nah, oleh kerana itu Yabes tidak peduli tentang nama dia, tetap Yabes. Yang lebih penting adalah dia percaya kepada Allah. Walaupun nama Yabes bermakna rasa sakit, kecewa, dan penghinaan itu, Tuhan menumbuhkan iman di dalam hati dia. Dia jadi orang yang kuat, berdiri teguh dalam iman. Dan oleh kerana iman pula, Yabes tidak lagi ragu-ragu, berdoa supaya Tuhan menyertai dia dalam kehidupannya. Dan apabila dia mengalami sesuatu, Yabes yakin Tuhan menyertai dia. Dan apa saja dia minta daripada Tuhan, dia yakin dia dapat. So saudara, mari kita melihat di ayat 10 dalam doa Yabes ada 4 permintaan Yabes. Pertama adalah Yabes berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Luar biasa. Saat Yabes meminta berkat berlimpah-limpah, dia mengingatkan janji Tuhan kepada Abraham. Sebab dia berdoa kepada Allah Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 kita baca di mana Allah berjanji kepada Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. So Yabes seringkali mengingati janji Allah kepada Abraham. Dia adalah keturunan Abraham. So dengan itu Yabes berani meminta hal yang besar untuk hidupnya. Tentu dia yakin untuk meminta hal itu daripada Bapa dia, minta diberkati. Pasti dia diberkati dulu. Pasti dia diberkati sekarang, dan dia yakin Tuhan akan memberkati dia pada masa-masa yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Itu adalah yang Yabes meminta dalam doanya, supaya dia memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Nah, yang kedua adalah Yabes berdoa supaya Tuhan memperluaskan daerahnya. Dia berdoa, Tuhan memperluaskan daerahku. Tak yang berdoa seberani Yabes, meminta agar Tuhan memperluaskan daerahnya. Ada orang percaya Yabes adalah seorang penternak yang perlu lebih besar tanah, sebab penternak dia harus menggembalakan ternak-ternaknya. Tetapi saya percaya Yabes bukan hanya minta supaya daerahnya memperluaskan supaya dia dapat menternak lebih kambing atau domba atau sapi. Tetapi saya percaya Yabes berdoa
supaya dia ada satu peningkatan dalam hidupnya. Semua yang dia melakukan untuk Tuhan, supaya dia ada kemenangan, ada kemakmuran, satu peningkatan dalam hidupnya. Lebih ekstra, itu yang Yabes berdoa dan minta dari Tuhan. Dalam semua yang dia melakukan, semua usahanya, dia minta Tuhan memperluaskanlah daerahku. Dia tidak puas hati, dia ingin ke satu tahap yang lagi tinggi dari mana dia berada sekarang. Amin. Itu adalah permintaan yang kedua Yabes. Permintaan yang ketiga adalah kiranya tanganmu menyertai aku, ya Tuhan. Yabes begitu yakin kalau tangan Tuhan adalah tangan yang paling tepat untuk menjadi perlindungannya kemanapun dia pergi. Setiap hari, setiap waktu, dia mau agar Tuhan menyertai dia dan menjadi pegangannya seumur hidupnya. Dia tahu dan dia percaya dan yakin Tuhan tidak akan tinggalkan dia, tetap menyertai dia. Nah, oleh karena itu dia berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, kita pun boleh berdoa seperti Yabes. Apa yang kita mengalami sekarang, 2 bulan yang lalu, mungkin ada di antara kita yang kurang selesa, tinggal di rumah saja, terkurung di rumah, baru dapat keluar sedikit kerja, khawatir, tidak pasti tentang masa depan kita. Tetapi kita belajar dari Yabes, dia serahkan hidupnya 100% kepada Tuhan, dan hanya dia berdoa dan dia minta supaya Tuhan menyertai dia dalam apa saja yang dia melakukan. Amin. Baik. Dan yang keempat dan terakhir, permintaan dia adalah Yabes berdoa supaya Tuhan melindungi dia. Lindungilah aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes adalah seorang yang pintar. Dia sudah berdoa supaya Tuhan memberkati dia. Dia sudah berdoa supaya Tuhan memperluaskan daerahnya. Dia sudah berdoa supaya Tuhan menyertai dia. Ya, apa gunanya kalau dia sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah? Apa artinya kalau dia terima semua berkat dari Tuhan dan akhirnya dia sakit? Nah, oleh karena itu, doa, permintaan yang keempat adalah supaya Tuhan melindungi dia daripada malapetaka sehingga sakitan tidak menimpa aku. Luar biasa kan? Dan kita pun seharusnya berdoa seperti Yabes, supaya Tuhan melindungi kita dari kesakitan, sakit, penyakit, dan malapetaka. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga untuk keluarga kita. Jadi, mengapa kita tidak mulai meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita diberi kekuatan dan perlindungan dalam segala hal dalam hidup kita. Yabes melakukannya.
Ia meminta dan dia memperolehnya. Allah akhirnya mengabulkan permintaannya dan dia diberkati. Dia percaya Allah adalah senantiasa bersama dengan dia. Dia dekat dengan Allah. Dan Allah adalah pembelanya. Dengan penuh yakin dia datang di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita belajar untuk memiliki iman yang berani seperti Yabes. Dan lihatlah bagaimana Allah bekerja mengabulkan doa Anda. Berdoalah dengan cara Yabes berdoa, dengan keberanian, dengan iman yang dapat menerobos. Amin. Mengapa Tuhan menghormati Yabes? Pasti karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu sebab di ayat 9 kita baca Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Orang yang luar biasa, pernah melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia menerima berkat dari Tuhan dan pasti dia memberkati orang lain. Dan oleh kerana itu Tuhan senang dengan dia. Amin. Nama diberi adalah sakit, tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk memperoleh yang baik dari Tuhan. Yabes begitu yakin dan begitu bersungguh dalam doa, percaya teguh dalam iman. Keyakinan Yabes, saya percaya, datang karena dia bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, berani untuk minta kuasa, berkat, hadirat, perlindungan dari Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita sudah dengar tentang Yabes dan doa Yabes. Kita pun boleh berdoa kepada Tuhan dan menerima apa yang Yabes menerima dalam hidupnya. Ada satu ayat di Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti apabila firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, berdiri teguh dalam iman seperti Yabes. Kita pun boleh berdepan dengan Tuhan, mencari wajahnya setiap hari dan berseru kepadanya. Mintalah, berdoalah, dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Mari saudara, pagi ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dan mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita berseru dan berdoa dan belajar dari Yabes. Mulai hari ini, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini.
Dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan, lawatan Roh Kudus Tuhan di tempat ini. Di mana saja kami berada, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat yang setia beribadah di rumah masing-masing, diberkati. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Lewat firman-Mu kami sudah dikuatkan Tuhan, diberkati. Ada satu keyakinan yang baru Tuhan. Apabila kami berdoa dan percaya, kami yakin Engkau akan mengabulkan setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita dan berangkat pulang, terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Angkat dua-dua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.